Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Ikhwatil iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan kita akan masuk kepada fase tertinggi. Fase itu yang kita sebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah puncak tertinggi dari proses tarbiyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Karena itu Idul Fitri ini memiliki makna yang erat kaitannya dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tujuan pelaksanaan ibadah puasa ini sebagai bentuk untuk menjadi manusia yang muttaqun, la'allakum tattaqun. Ada yang menarik dari kata fitri yang oleh banyak ulama memiliki dua makna. Ada yang memaknainya sebagai fitri itu berbuka, sebagaimana riwayat yang dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak bepergian untuk menunaikan sholat Idul Fitri, maka dia memakan 1, 2, 3 biji kurma. Ada juga memaknainya Idul Fitri ini sebagai makna suci. Suci dari berbagai macam dosa yang dilakukan oleh manusia. Suci dari berbagai macam bentuk kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia. Suci dari berbagai macam bentuk keburukan yang dilakukan oleh manusia. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menegakkan ibadatus syiyam untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa dilandasi dengan iman dan mengharap ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ikhwatil iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Idul Fitri ini mestinya kita isi dengan berbagai macam aktivitas. Tentu saja yang tidak lazim adalah yang lazim bagi kita dalam aktivitas beridul fitri itu dengan bersilaturahmi. Di tengah pandemik COVID-19 membuat keterbatasan silaturahmi ini yang akan kita lakukan berat rasanya. Tetapi hadirin rahimakumullah, Idul Fitri dengan bersilaturahmi itu kemudian jangan melepaskan makna hakikat
silaturahmi walaupun di tengah pandemik. Kita bisa menggunakan Facebook untuk mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita juga bisa menggunakan WhatsApp untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Idul Fitri jangan sampai merusak makna silaturahmi itu, lalu kemudian kita memutuskannya karena berbagai macam halangan, karena berbagai macam hal yang membuat kita tidak mampu mengunjungi kerabat kita, mengunjungi saudara kita, mengunjungi keluarga kita karena pandemik. Tetapi sekali lagi, mari kita jadikan Idul Fitri ini adalah bahagian yang terpenting untuk bagaimana kita menyambungkan silaturahmi kita, walau lewat media Facebook, media WhatsApp. Karena ingat, Rasulullah SAW ya, yang memutuskan silaturahmi itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, diancam oleh Allah, la yadkhulul jannah qati'un. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan. Yang mana yang dimaksud dengan qati'un? Qati'un hiya rahimahu, adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Karena itu iman ini sebetulnya erat sekali dengan silaturahmi. Sebuah identitas yang melekat dalam silaturahmi ini adalah iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Ikhwatil iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita sekali lagi, momen terbesar dalam sejarah perayaan umat Islam di Idul Fitri ini, bagaimana kita saling memaafkan, wal afina 'anil nas, saling memaafkan, memberikan maaf dan saling memaafkan sesama manusia. Karena sesungguhnya untuk mencapai puncak ketakwaan itu, maka kita harus lepas dari berbagai macam dosa yang kita lakukan, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.